Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Baik, pada sudah lengkap. Selamat pagi, tim. Apakah sudah siap untuk melakukan timbang terima pada hari ini? Sudah siap, Mas? Baik, jadi sebelum kita mulai, pastikan bahwa semua data maupun dokumen sudah terorganisir dengan baik. Jadi, apakah ada yang perlu disiapkan dari sisi catatan atau worksheet? Baik, di sini saya telah menyiapkan seperti buku timbang terima dan worksheet untuk perawat yang tugas pada hari ini. Baik, karena tim shift malam sudah selesai menyiapkan, sebelum kita mulai tindakan, ada baiknya kita untuk melakukan berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa bisa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, jadi di sini saya ingin memperkenalkan tim terlebih dahulu. Dari shift malam ada perawat Mutiara dan untuk shift pagi ada perawat Amanda yang akan bertugas pada hari ini. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi timbang terima ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi terkait pasien dapat diteruskan dengan jelas tanpa adanya yang terlewatkan. Jadi semua dari kondisi pasien, terapi yang diberikan serta rencana tindakan hari ini akan disampaikan secara singkat maupun padat seperti itu. Baik, silakan tim shift malam untuk memulai timbang terima terlebih dahulu. Waktu yang saya berikan yaitu 5 menit. Baik, di sini saya akan memulai timbang terima pada pagi hari ini. Di sini pertama saya akan melaporkan pasien pertama yaitu Nyonya A berusia 65 tahun dengan diagnosis stroke iskemik, kondisinya stabil setelah terapi namun masih mengalami gangguan mobilitas di sisi kanan tubuhnya. Di mana Nyonya A ini memiliki stroke iskemik beberapa hari yang lalu. Kondisinya stabil namun masih membutuhkan bantuan dalam mobilitas dan komunikasinya. Pasien masih mengalami kesulitan dalam berbicara. Selanjutnya di sini pasien dirawat inap setelah ditemukan gejala stroke yang mendadak, yakni kelemahan pada sisi kanan tubuhnya dan kesulitan berbicara. Pasien sudah menjalani terapi trombolisis dan mulai mendapatkan fisioterapi. Selanjutnya saat ini pasien tetap dalam pengawasan yang ketat pada perawat dan juga dokter, di mana tanda-tanda vital pasien itu stabil namun masih membutuhkan terapi fisik untuk meningkatkan mobilitas dari pasien dan preventif terhadap inkubitus yang dialami oleh pasien. Kemudian pasien mengalami kesulitan dalam berkomunikasi namun bisa mengangguk dan menggerakkan tangan untuk memberikan responnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang kami berikan yaitu adalah melanjutkan fisioterapi dengan fokus pada gerakan pasif untuk tangan dan juga kaki kanan pasien serta tetap memantau vital signs dan juga bantu pasien dalam berkomunikasi menggunakan papan komunikasi. Baik, apakah pasien mengalami perubahan dalam kondisi neurologisnya atau ada tanda komplikasi lain yang perlu kami waspadai? Baik, nurse, di sini ditemukan bahwa pasien itu tidak ada perubahan signifikan terkait kondisi neurologisnya dan juga hanya kesulitan dalam berbicara yang dialami oleh pasien, di mana kami juga memantau tanda-tanda vital yang dialami pasien itu masih tetap baik. Baik, terima kasih perawat semalam Mbak Mutiara sudah menyampaikan dengan sangat baik. Jadi mungkin saat ini kita bisa berjalan bersama untuk menuju tempat tidur pasien dan memvalidasi data yang telah disampaikan oleh perawat Mutiara. Seperti itu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Baik, Ibu sudah merasa nyaman dengan posisi seperti ini? Baik, kami akan membantu sedikit agar Ibu tidak tertekan. Apakah ada yang rasa sakit di bagian tubuh? Baik, dengan ini kondisi A banyak ini sangat lambat, tidak ada keluhan baru. Kami akan terus memantau perkembangan terapi fisik dan komunikasi dengan menggunakan telepon. Baik, karena tadi kita sudah ke pasien dan tadi perawat Amanda juga telah memvalidasi kondisi dari pasien. Jadi terima kasih tim karena atas kerjasamanya. Jadi laporan hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita menandatangani laporan timbang terima pada hari ini. Baik, terima kasih atas tim malam atas dedikasinya dan mari
Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Baik, kami sini juga telah menyiapkan terkait dengan evaluasi kondisi pasien yang akan kami tangani pada hari ini, termasuk dalam yang mengalami stroke iskemik. Jadi di sini saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai kondisi pasien saat ini. Baik, terima kasih atas laporannya Bapak Amanda. Jadi terima kasih juga semakin telah berkumpul. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pre-conference pada hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan dapat dilancarkan. Yaitu berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, jadi untuk pelaksanaan pre-conference ini, semoga kita bisa saling untuk berbagi informasi demi kelancaran dalam perawatan pasien nantinya seperti itu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya kepala ruangan, yaitu perawat Gale. Jadi di sini tujuan pre-conference-nya yaitu untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim mengetahui kondisi pasien yang akan ditangani serta bagaimana nanti rencana kegiatan yang harus dilakukan pada hari ini seperti itu. Jadi sebelumnya di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada perawat asli yaitu perawat Amanda untuk menyampaikan rencana perawatan dan perkembangan pasiennya. Baik, izinkan saya melaporkan pasien pertama kita ini adalah Renata dengan usia 65 tahun. Nah, saat ini pasien dirawat karena mengalami stroke iskemik. Kemudian keluhan utama dari pasien ini adalah kesulitan berbicara dan mengalami kelemahan pada sisi kanan tubuh. Kemudian juga pasien juga terlihat cukup stabil, namun masih perlu terkait dengan bantuan dalam mobilitas. Kemudian dari tanda-tanda vital, nyonya A stabil dengan tekanan darah 120 ke 80 mmHg dengan nadi 84 kali per menit. Kemudian dengan pernapasan 18 kali per menit dengan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium di sini dijelaskan menunjukkan dengan kadar glukosa darah 120, kemudian elektrolit 800 normal. Dengan hasil CT scan juga kepala menunjukkan area iskemik di sisi kiri otak. Kemudian tidak ada tanda infeksi atau komplikasi lainnya. Kemudian masalah perawatan utama yang kami identifikasi adalah terkait dengan mobilitas fisik pada sisi kanan tubuh pasien serta gangguan komunikasi verbal akibat afisia. Kemudian kami juga mencatat adanya risiko tinggi terhadap tekubitus dan komplikasi terkait dengan imobilitas. Kemudian rencana perawatan kami pada hari ini adalah dengan melanjutkan fisioterapi dengan fokus pada latihan pasif dengan untuk tangan kanan dan kaki kanan serta memberikan alat bantu komunikasi berupa papan gambar untuk mempermudah pasien dalam berkomunikasi. Selanjutnya, rencana terapi medis hari ini pasien meliputi dalam pemberian obat antiplatelet untuk mencegah terjadinya pengumpulan darah lebih lanjut serta terus memantau tanda vital pasien. Pasien juga saat ini menjalani pemeriksaan lanjut jika diperlukan dan oleh pengawasan dokter DPDP. Baik, karena tadi perawat Amanda telah menjelaskan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan mobilitas fisik, maka terkait hal tersebut pastikan bahwa fisioterapi dilakukan dengan baik dan selalu tetap pantau tanda-tanda vital pasien tersebut. Lalu untuk gangguan tadi yang disebutkan terkait dekubitus, pastikan bahwa pasien rutin memeriksa kondisi kulitnya dan pasien juga memiliki akses mudah terkait komunikasinya yang telah disiapkan seperti itu. Selain itu jangan lupa juga untuk selalu mengikuti prosedur tindakan terutama dalam hal pengelolaan pasien terkait dengan gangguan mobilitasnya dan masalah komunikasinya seperti itu. Jadi pastikan juga jika seluruh intervensinya dilakukan sesuai dengan standar untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasien tersebut. Jadi di sini saya harapkan kedisiplinan dari kalian dalam melaksanakan tugas tersebut itu sangat penting. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Di mana kejujuran dalam melaporkan kondisi pasien ini juga harus diperhatikan agar kita bisa tetap melakukan perawatan yang sangat baik seperti itu. Lalu tidak kalah pentingnya yaitu selalu evaluasi terkait kemampuan masing-masing agar kita makin mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien seperti itu. Mungkin pre-conference saat ini dapat selesai. Jadi terima kasih atas kerjasama antara perawat Amanda dan perawat Lydia ini. Jadi semoga hari ini perawatan pasien dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin saya bisa tutup pre-conference pada hari ini. Semoga dilancarkan dalam perawatan pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Lalu juga telah melakukan koordinasi dengan keluarga pasien bahwa telah memberikan persetujuan seperti itu dan telah mengkonfirmasi pada saya ya. Lalu pada tim ronde hari ini terdiri dari saya sendiri, perawat Amanda dan juga fisioterapis. Jadi selanjutnya tujuan dari ronde ini yaitu untuk memastikan bahwa seluruh aspek perawatan pasien yaitu Nyonya A sudah dilaksanakan dengan baik dan menyusun rencana tindakan lanjut berdasarkan kondisi pasien saat ini seperti itu. Baik, izinkan menjawab. Jadi pasien yang akan kita bahas kali ini adalah Nyonya A dengan usia 5 tahun yang dirawat karena stroke iskemik. Kemudian kondisi pasiennya stabil, namun masih mengalami kelumpuhan pada sisi kanan tubuh dan kesulitan dalam berbicara. Nyonya A juga dalam keadaan sedang penuh, namun komunikasi verbalnya cukup terbatas. Kemudian masalah utama yang kita hadapi adalah bahwa dalam kondisi pasien ini adalah gangguan mobilitas fisik pada sisi kanan tubuh pasien serta gangguan komunikasi akibat akasia. Selain itu juga pasien berisiko mengalami dekubitus karena terbatasnya dari mobilitas. Kemudian juga intervensi yang sudah kita berikan adalah terapi fisik pasif untuk tangan kanan dan kaki kanan, kemudian serta pemberian komunikasi berupa pemenggalan. Kemudian yang belum kami lakukan adalah pemantauan ketat terhadap risiko dekubitus atau peningkatan dukungan kondisi pasien. Kemudian rencana tindak lanjut termasuk melanjutkan fisioterapi dan pemantauan dari kondisi kulit pasien. Baik, karena sudah dijelaskan oleh Prof. Amanda, jadi sekarang saya persilakan bahwa untuk rekan-rekan tim untuk bertanya atau memberikan masukan terkait penanganan pasien Nyonya A ini. Sebelumnya, di sini saya izin untuk memastikan bahwa pasien sudah melanjutkan fisioterapinya, di mana fisioterapi yang diberikan yaitu dengan konsep pasif sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada pasien. Di mana di sini saya telah mengevaluasi terkait kemampuan motorik yang dimiliki oleh pasien pada sisi kanan pasien yang mengalami gangguan. Baik, lalu bagaimana perasaan pasien tersebut, fisioterapis, apakah ada keluhan mengenai perubahan yang dirasakan selama ini? Nah, dari perawatan yang telah saya lakukan, didapatkan bahwa di sini pasien mengalami kesulitan dalam berbicara. Terapi yang diberikan kepada pasien itu cukup lebih baik dari terapi fisik yang sebelumnya. Kemudian beberapa terapi berbicara juga telah saya berikan agar melatih dalam berbicara pasien agar mulai lebih lancar. Baik, terima kasih atas informasinya fisioterapis. Jadi untuk selanjutnya mungkin di sini juga kami akan merencanakan untuk terapi bicara pada pasien dalam rencana perawatan nantinya seperti itu. Kemudian dari hasil penguatan tadi kita juga perlu meningkatkan kembali dukungan komunikasi untuk pasien serta melanjutkan dan mempercepat proses fisioterapi. Jadi selain itu kita juga harus memantau kondisi kulit karena pasien ini berisiko terjadinya dekubitus seperti itu. Jadi mungkin saat ini bisa kita susun rencana tindak lanjut untuk masalah ini nantinya. Baik, rencana tindakan dari pasien ini meliputi pemberian terapi fisik intensif. Kemudian kita juga akan meningkatkan komunikasi menggunakan alat bantu serta pemantauan kulit pasien untuk menghindari dekubitus. Nah, di sini juga kami sebagai perawat juga akan memberikan edukasi kepada keluarga untuk menangani ataupun mengenai perawatan di rumah saat pasien sudah pulang kembali ke rumah. Baik, selain juga saya dengan tim dari fisioterapi juga akan terus melanjutkan latihan fisik kepada pasien yang berfokus pada mobilitas fisik dari pasien agar mobilitas fisik pasien itu kembali normal seperti sebelumnya. Baik, jadi terima kasih atas kerjasamanya dari tim fisioterapis dan juga perawat Amanda. Jadi semua hasil temuan maupun tindak lanjut dari pasien tersebut akan terus dilanjutkan kepada tim kesehatan lainnya yang akan melanjutkan perawatan. Jadi semoga setelah saat ini pasien juga tetap mendapatkan perawatan yang terbaik. Maka dari itu, ronde perawatan ini dapat saya tutup dan saya akhiri. Jadi di sini akan saya catat. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Baik, karena hari ini sudah diakhiri oleh perawat Amanda dan perawat Widiaduni, jadi di sini kita akan menyiapkan tindakan yang telah kita lakukan kepada pasien dan perkembangan kondisi pasien setelah diberikan tindakan. Kemudian sebelumnya selamat pagi rekan-rekan
ini. Jadi di sini kita akan mendiskusikan pasien kita. Jadi saya di sini kepala ruangan bersama dengan kalian. Jadi di sini akan memimpin konferensi pada hari ini. Jadi tujuannya yaitu untuk mengevaluasi perawatan yang telah dilakukan pada pasien yaitu Nyonya A, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan perawatan yang lebih optimal seperti itu. Jadi untuk perawatan wajah, apakah bisa memberi laporan tentang tindakan yang telah Anda lakukan kepada pasien tersebut? Baik, bisa dilaporkan. Jadi tindakan yang sudah kami lakukan yang termasuk dalam fisioterapi pasien untuk anggota tubuh pasien. Kemudian juga kami memberikan obat anti hipertensi sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian serta kita melakukan pemantauan ketat terhadap asupan makanan pasien untuk mendukung dalam pemulihan. Baik, untuk perawat apakah ada tindakan yang belum terlaksana dengan baik? Sejauh ini kami belum dapat memulai terapi bicara karena ada kendala dalam koordinasi dengan tim terapi bicara. Namun saya sudah mengatur jadwalnya untuk dalam sesi berikutnya. Baik, lalu apa langkah selanjutnya yang akan Anda ambil untuk perawatan pasien? Baik, selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan fisioterapi intensifnya dulu, kemudian juga memastikan pasien mendapatkan pemantauan yang lebih baik terhadap kondisi kulitnya untuk menghindari dari dekobitusnya. Lalu apakah ada kendala yang Anda rasakan selama merawat pasien tersebut? Saat ini kendalanya mungkin keterbatasan alat bantu komunikasi yang memadai, kemudian pasien juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi meskipun sudah menggunakan papan gambar. Lalu bagaimana evaluasi Anda terhadap keefektifan tindakan yang telah dilakukan sejauh ini? Sejauh ini saya melihat ada sedikit kemajuan dari pasien terhadap mobilitasnya, terutama pada bagian tangan kanan. Namun mungkin komunikasinya masih menjadi tantangan bagi saya, sehingga kami akan berfokus pada itu terapi bicaranya pada shift berikutnya. Lalu apa saja tindakan asuhan pasien yang akan dilakukan di shift selanjutnya yang perlu dilakukan? Baik, mungkin tindakan yang perlu saya perhatikan adalah memastikan bahwa untuk melanjutkan fisioterapi, kemudian ada pemantauan ketat terhadap dekobitus dari pasien, serta menjadwalkan ulang terkait dengan terapi bicara yang belum dilakukan. Kemudian juga saya akan memberikan edukasi lebih lanjut terhadap program pasien. Baik, lalu untuk shift berikutnya di sini saya ingin memastikan bahwa seluruh rencana intervensi yang dilaksanakan dengan baik. Jadi terutama dalam hal peningkatan komunikasi dan pencegahan komplikasi pasien. Jadi di sini saya akan memantau bersama tim lainnya untuk memastikan bahwa seluruh tindakan yang akan dilakukan berjalan sesuai rencana seperti itu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena seluruh tim telah melakukan perawatan yang terbaik. Jadi semoga perawatan yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat terbaik bagi pasien yaitu Nyonya A. Jadi dengan ini saya menutup konferensi pada hari ini dan saya harap kita dapat terus bekerja sama untuk memberikan perawatan yang baik kepada seluruh pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih.